Proses kristalisasi. Untuk mendapatkan gula atau sukrosa dalam bentuk kristal, maka setelah nira dihilangkan kandungan bukan gulanya pada proses pemurnian, selanjutnya nira hasil proses pemurnian ini masuk pada tahap penghilangan air yang terkandung pada nira. Tahapan ini dilakukan dua tahap. Pertama, penguapan air pada stasiun penguapan, dan kemudian dilanjutkan proses penguapan pada stasiun kristalisasi atau stasiun masakan, sampai mencapai kelarutan jenuhnya. Kemudian dilanjutkan pembuatan sekaligus pembesaran kristal dengan berbagai langkah-langkahnya. Hasil kristal gula harus memenuhi persyaratan, diantaranya pertama, kristal gula yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan yang diinginkan pasar atau konsumen. Dalam hal ini, memenuhi kualitas SNI. Kedua, kehilangan sukrosa selama proses berlangsung harus serendah mungkin. Ketiga, waktu yang digunakan proses singkat. Pengolahan harus sependek mungkin. Tentunya yang keempat, harga pokok produksi atau HPP per kilogram gula yang dihasilkan harus mampu bersaing dengan produk yang sama dari produsen lainnya. Sebagai gambaran, berikut persyaratan SNI gula 3140-3-2020 yang disajikan pada tabel berikut. Persyaratan SNI gula kristal putih atau disingkat GKP yang dikutip dari Buletin Asosiasi Gula Indonesia edisi 6 Maret 2021. Sesuai dengan persyaratan kualitas gula tersebut, nampak bahwa sampai diperoleh hasil akhir proses pengolahan yang berupa hablur atau kristal gula masih mengandung bahan bukan gula atau non-sukrosa, namun dalam kuantum minimal dengan mempertimbangkan kandungan non-sukrosa dalam batas yang tidak memberikan dampak negatif pada konsumen dari gula tersebut. Perlu diketahui bahwa kandungan bukan gula atau non-sukrosa yang bersifat elektrolit atau bersifat daya hantar, jumlahnya juga dibatasi. Bahan-bahan ini seperti arsen yang dinotasikan AS, tembaga yang dinotasikan CU, dan timbal yang dinotasikan PB harus ditekan sampai batas minimal atau seangin. Karena bahan-bahan ini kemungkinan terdapat komponen yang berbahaya. Ukuran besar jenis butir dari kristal juga dibatasi. Hal ini dipertimbangkan karena pada proses kristalisasi akan menghasilkan kristal dalam bentuk padatan, di mana saat proses menempelnya sukrosa pada kristal, maka luas permukaan kristal akan berpengaruh. Begitu juga terhadap sejumlah bahan bukan gula atau non-sukrosa yang ikut terserap pada permukaan kristal. Oleh karena itu, maka luas permukaan kristal juga dibatasi. Proses kristalisasi merupakan salah satu langkah proses pengolahan gula yang berfungsi untuk mendapatkan produk kristal gula dari nira atau larutan yang mengandung gula dengan tahapan proses secara garis besar sebagai berikut. Pertama, nira kental hasil stasiun penguapan pada stasiun masakan diuapkan kembali sampai kondisi nira mencapai titik jenuh larutan. Kedua, untuk mempercepat terbentuknya kristal, maka pada nira yang telah mencapai kondisi larutan jenuh tersebut ditambah inti kristal sekaligus proses pembesarannya, sehingga diperoleh hasil berupa campuran antara kristal gula dan larutan pekat yang disebut quid atau mas quid. Ketiga, quid atau magma atau mas quid selanjutnya masuk pada proses pendinginan sebagai proses pembentukan kristal lanjut,
sehingga diperoleh butiran kristal gula yang memiliki ukuran sesuai dengan ukuran yang dikehendaki. Kemudian dilanjutkan dengan proses pemisahan kristal gula dengan cairannya yang dilakukan pada alat pemisah gula. Dengan memperhatikan penjelasan di atas, maka proses kristalisasi pun merupakan langkah pemisahan kotoran bukan gula dari nira yang mengandung sukrosa, sampai diperoleh hasil akhir berupa kristal gula atau di pabrik dikenal dengan nama hablur. Namun demikian, kandungan bukan gula ini tidak bisa 100% dihilangkan. Oleh karenanya, pada hablur gula yang dihasilkan masih terdapat kandungan bukan gula dalam kuantum minimal sesuai dengan persyaratan kualitas gula, di mana persyaratan tersebut sudah mempertimbangkan kandungan bukan gula dalam batas yang tidak memberikan dampak negatif pada konsumen. Bahan baku proses kristalisasi. Rangkaian proses kristalisasi gula pasti tidak bisa dilepaskan dari pengaruh komponen yang terkandung pada bahan baku yang digunakan dalam proses kristalisasi. Dalam hal ini adalah nira kental. Komponen yang terkandung pada nira kental dipengaruhi oleh pertama, kondisi bahan baku tebu yang digiling. Oleh karenanya, biasanya pabrik gula mensyaratkan tebu yang digiling harus memenuhi kriteria segar, bersih, dan manis atau disingkat SBM. Kedua, proses kristalisasi atau pemisahan nira mentah yang dilaksanakan pada stasiun gilingan. Ketiga, proses pemurnian atau proses penghilangan kotoran bukan gula pada nira. Keempat, proses penguapan air yang terkandung pada nira yang dilaksanakan pada stasiun penguapan sehingga diperoleh nira kental sebagai bahan baku proses kristalisasi. Oleh karenanya, dalam menyiapkan bahan baku dari nira kental untuk proses kristalisasi, perlu diambil langkah-langkah proses pengawasan yang baik terhadap adanya kandungan bukan gula sejak tebu disiapkan untuk digiling hingga menjadi nira kental. Di samping itu, terhadap kandungan air dalam nira kental sengaja diatur mendekati jenuh agar langkah proses kristalisasi dapat diatur semenjak mulai terbentuknya kristal. Perlu mendapatkan perhatian bahwa setiap langkah proses harus dapat berlangsung dengan singkat tanpa ada kehilangan atau kerusakan dari sukrosa. Meskipun di dalam langkah proses telah diupayakan sejauh mungkin memisahkan kotoran bukan gula, namun ternyata sampai dengan diperolehnya nira kental, pemisahan bukan gula termasuk air yang terkandung dalam nira ternyata belum tuntas. Hal ini diketahui bahwa konsentrasi nira kental masih sekitar 60% brik sampai dengan 65% brik dan dengan kemurnian nira sekitar 70% sampai dengan 80%. Hal ini mengkonfirmasikan bahwa nira kental masih mengandung air 35% sampai dengan 40% dari berat nira kental. Dan nira kental juga masih mengandung bahan bukan gula sebesar 20% brik sampai dengan 30% brik dari nira kental. Mekanisme terbentuknya kristal. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme terbentuknya kristal dari kristal sukrosa, dilakukan pengamatan pada nira sejak konsentrasi di bawah jenuh dengan menggunakan ultramikroskop. Nampak jarak antar molekul sukrosa masih cukup jauh. Dengan adanya proses penguapan, jarak tersebut saling mendekat dan gaya tarik antar molekul naik mengikuti hukum Coulomb. Hukum gaya tarik muatan dinyatakan dengan rumus G sama dengan K kali hasil pengurangan E1 dikurangi E2 dibagi dengan R kuadrat.
di mana G adalah gaya tarik antar molekul sukrosa, E adalah muatan molekul sukrosa, R adalah jarak antar molekul, dan K adalah konstanta yang besarnya tergantung dari jenis bahan. Dari rumus di atas nampak bahwa akibat penguapan atau pemekatan, jarak antara molekul semakin pendek sehingga gaya tarik semakin besar, dan pada suatu kejenuhan tertentu jarak antar molekul begitu dekatnya sehingga gaya tarik menarik antar molekul memungkinkan terjadinya penggabukan molekul sukrosa. Larutan disebut jenuh apabila larutan berada pada kondisi di mana saat dalam larutan mulai terbentuknya rantai molekul sukrosa, sementara larutan yang ada tidak dapat lagi menerima molekul sukrosa baru yang akan larut. Jadi secara dinamis, dalam kondisi larutan jenuh akan terjadi kesetimbangan antara molekul sukrosa terlarut dengan molekul sukrosa yang menjadi kristal, dan pada kondisi larutan sedikit di atas jenuh, molekul-molekul sukrosa yang ada belum memiliki kemampuan untuk membentuk inti kristal sendiri, tetapi baru memiliki kemampuan menempel pada kristal sukrosa, sehingga kristal sukrosa menjadi besar. Apabila penguapan nira dilanjutkan, maka kondisi larutan akan mencapai di atas jenuh atau lewat jenuh, di mana posisi rantai-rantai sukrosa semakin dekat satu dengan lainnya, sehingga akan terjadi penggabungan rantai-rantai sukrosa yang ada berbentuk pola kristal, dikenal dengan lahirnya inti kristal. Adanya molekul sukrosa pada larutan menyebabkan terjadinya pembesaran kristal, sedangkan molekul non-sukrosa atau molekul bukan gula akan tetap berada dalam larutan. Saat butiran kristal sukrosa yang dihasilkan sudah memiliki ukuran kristal yang cukup besar, selanjutnya dipisahkan dengan bantuan peralatan sentrifugal, maka akan diperoleh butiran kristal yang komponen utamanya sukrosa, sedangkan non-sukrosa tetap berada di dalam larutan. Sekian sudah dibahas proses kristalisasi secara singkat. Untuk part selanjutnya akan dijelaskan kristalisasi sebagai langkah pemurnian. Terima kasih.